warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu faman yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Yang terhormat Ibu Hajar Sri Mas Uba Yusuf yang senantiasa kita nantikan bimbingan dan tausiahnya. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim As-Sholihat Masjid As-Salam Budak Bayi Banyumanik, Jamaah As-Sholihat Rahimatullah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik, inayahnya. Alhamdulillah kita masih tetap iman, tetap Islam. Alhamdulillah kita masih sempat dan sehat sehingga bisa melaksanakan kajian pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita tetap menjadi umatnya sampai akhir zaman, kita mendapatkan syafaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum acara kita mulai, akan kami bacakan sunnah acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga tausiah, yang keempat penutup. Marilah kajian pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah dan doa mohon kecerdasan otak, dilanjutkan doa tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masyirin. Amin. Semoga kajian pada pagi hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan membawa kemanfaatan untuk bekal kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Merupakan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran surat 8 An-Anfal ayat yang kedua dan 3 yang akan dibacakan oleh Ibu Widodo dan sari tilawah Ibu Widodo. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim
pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran senantiasa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Semoga kita tetap istiqomah bisa membaca Al-Quran sampai akhir zaman. Amin amin. Merupakan acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Haji Sri Mas Buat Sujuk dengan materi Arba'in yang ke-41. Pada beliau disilakan. Kajian kita mulai dengan bacaan basmalah kembali bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Majelis Taklim As-Shalihah Masjid As-Salam Muda Payung Banyumanik Semarang, yang selalu senantiasa sehat wal afiyah. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang selalu dirahmati, dikasih sayangi Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dimudahkan untuk melangkah kakinya menuju thalabul ilmi, menuntut ilmu yang insya Allah ilmu itu bermanfaat untuk keimanan kita, untuk menggerakkan hati kita. Apakah kita semua saat ini sudah sesuai dengan aturan Allah, Al-Quran, As-Sunnah, atau masih melanggarnya? Maka dengan thalabul ilmi insya Allah itu manfaat besar untuk kepentingan hidup kita dunia dan akhirat. Ibu-ibu Majelis Taklim As-Shalihah yang selalu senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah, kali ini kita akan bahas hadis arba'in, lanjutan yang kemarin, yaitu hadis yang ke-41. Silakan terjemahkan. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Dari hadis sahih yang diriwayatkan dari kitab Al-Hujjah yang disusun oleh Abu Al-Nas Ibnu Ibrahim Al-Mahdis dengan sanad yang sahih. Alhamdulillah, kita simak hadis ini dengan judulnya ditegaskan adalah sempurnanya
ikuti ajaran Rasulullah, sempurnanya iman mengikuti ajaran Rasulullah. Hadis ini disebutkan an Abi Muhammad Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma. Hadis ini dari Muhammad bin Abdullah bin Umar bin As. Bin itu dari baik, bapaknya, terus kayak gitu ya. Bin ini sampai orang terlalu Muhammad bin Umar bin As. Ya, kalau Rasulullah itu bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Di ayat ini isi dari hadis 41. Sempurnanya iman adalah satu. Sempurnanya iman adalah satu. Ya. Tidak beriman satu ya di sini. Tidak beriman seseorang. Tidak beriman seseorang jika mengikuti hawa nafsunya. Ya, ciri orang beriman itu dia dikatakan tidak beriman jika dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Yang kedua, nanti baru tak terangkan ya. Yang kedua, iman yang sempurna adalah hawa tidak diterima siktumbih. Ciri yang kedua adalah sempurnanya iman, yaitu yang kedua mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah. Mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah dalam kurung Al-Quran As-Sunnah. Oke, saya terangkan. Hadis ini sahih. Allah menerangkan la yu'minu ahadukum, seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah jika dia masih mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu, kalau dia hawa nafsunya itu nyuwun sewu, diarahkan ke yang baik, insya Allah akan menjadi positif. Hawa nafsu itu mayoritas negatif ya Bu ya, nafsu. Makanya ada nafsu itu mutmainnah, nafsu yang tenang, mendapatkan sesuatu nyuwun sewu. Biasanya wanita itu ekspresif banget, senang banget, sedih banget. Apakah betul? Nah, sementara orang beriman itu kalau dia sempurna imannya, sedih nggak kelihatan, senang nggak kelihatan. Di tengah ini namanya mutmainnah. Ya, jadi tenang banget, tidak terlalu gembira banget, tidak terlalu sedih banget. Ya, itu orang beriman yang sempurna imannya. Maka dengan adanya kita tolong ilmi ini untuk menyempurnakan iman kita. Ya, supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang tenang, tidak memiliki nafsu bisu, yang nafsu yang jelek. Nafsu yang jelek itu gini dulu. Senang, SMS. Senang melihat orang lain, susah. Ini. Betul. Senang melihat orang lain susah. Terus apa lagi satunya? Senang melihat orang lain susah, melihat orang lain senang, dan senang melihat orang lain susah. Sama-sama SSSNS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Kira-kira dunia laki atau perempuan? Sama perempuan banyak. Mayoritas perempuan karena logika. Manusia perempuan menggunakan perasaan, laki-laki karena menggunakan logika, jarang dia menggunakan perasaan. Jadi yang bersikap kayak itu laki-laki. Ya.
kondisinya tadi tidak mengikuti hawa nafsu, mengikuti ajaran Rasulullah, ini iman yang sempurna ya. Sekarang akan kita bahas ciri-ciri iman yang sempurna menurut Al-Quran. Ada 5, tertera di dalam surat 8 Al-Anfal ayat yang ke-2. Tadi yang sudah diterjemahkan di awal tadi kita simak ya. Boleh kalau mau diterjemahin lagi ayat yang kedua dulu. Tadi menerjemahkan terjemahan surat itu kan. Ya, monggo. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Allah Tuhan mereka bertawakal. Ya. Nanti ayat yang ketiga. Kita bahas dulu ya. 5 ciri-ciri iman yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita berusaha menuju ke iman yang sempurna. Tertera di dalam surat 8 Al-Anfal ayat 2 1. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama adalah ciri orang yang sempurna imannya jika disebut asma Allah bergetar hatinya. Kita terangkan apa maksudnya bergetar. Bergetar hatinya itu adalah mengingat hukum-hukum Allah. Aku masih melanggar hukumnya Allah. Aku belum sempurna menjalankan perintahnya Allah. Contoh, melanggar hukum Allah. Masih suka ngerasani? Astagfirullah. Itu berarti melanggar aturan Allah. Ngerasani itu tidak boleh. Itu dosa. Jadi boleh bukan? Ini yang saya contohkan pelanggaran ya. Pelanggaran ini nilainya dosa. Boleh dibuka surat, saya terangkan di poin 1. Surat 49 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu minadh-dhann innamadh dhanni ismun. Ayat terjemahkan 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apabila ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, tentu kamu merasa jijik dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. 3, ini pelanggaran nilainya dosa. Nek ibu imannya sempurna, ketika disebut asma Allah ya Allah lalu sehingga 3 itu apa? A. 3 dosa yang sering dilakukan manusia. A. Prasangka buruk. Apakah as-solihat udah banyak masih? Astagfirullahaladzim, dan dihapuskan dosanya. Yang B, wala tajassasu. Dosa yang sering dilakukan manusia, kalau kita ingat Allah langsung istighfar. Apakah majelis taklim as-solihat yang kedua ini masih cari kejelekan orang lain? Astagfirullahaladzim. Ibu pokoknya nek ono wong sing ngejelek-jelekin, ambillah dosa kita aja ibu ya. Gak usah pusing. Kita bukan manusia sempurna. Kalau ada jeleknya itu wajar. Tapi kalau panjenengan minta doa aku rasa nono itu jenengan tidak waras. Tapi lagi orang musimnya nyari kejelekan itu, mencari kelemahannya. Ada aja
Manusia dari yang sempurna, ya sempurna. Yang C, wala yaktab, suka ngerasani. Tiga ini kalau ibu imannya sempurna, ingat Allah, langsung cepat-cepat mencapai istighfar. Koreksi ya Bu, yuk kita istighfar sama-sama. Astagfirullah, alla ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya Allah, semoga Allah mengampuni. Lanjut. Ciri iman yang kedua adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ini berarti ibu mendengar. Ini ibu berarti mendengar kayak seperti ini mengajar. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman. Bertambah iman itu tambah yakin. Ini loh simpan namanya manusia. Nek wong Jawa ngarane menungso. Apa? Terus kakean dosa. Astagfirullahaladzim. Itu berarti ciri iman yang sempurna yang kedua. Ketika dibacakan ayat Allah, baik pengajian, baik mendengar langsung, hati di sini Bu tambah yakin. Makanya kalau ibu dibacakan ayat-ayat Allah disuruh tenang. Kenapa? Yang membaca, yang mendengarkan pahalanya sama. Ya, sama Bu. Makanya ibu ketika jadwal tadarusan, ada yang baca, ada yang enggak itu sama pahalanya. Masya Allah. Makanya ibu harapannya nanti masuk surga berjamaah bersama majelis taklim as-solihah ya Bu ya. Karena as-solihah adalah orang-orang yang baik. Amin. Namanya itu baik, insya Allah. Oh ternyata di luar sana ada jamaah solihah gak baik, semoga diampuni gitu ya Bu ya. Kok saya nyari salah orang, kita aja banyak salahnya. Betul? Oke, berarti ibu dengan pengajian ini kita setiap rutin sebulan 2 kali as-solihah, berarti ibu dalam rangka menguatkan iman supaya iman ibu semakin sempurna. Ketika nanti dipanggil Allah jaminannya surga. Insya Allah. Ciri iman yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri iman yang sempurna yang ketiga adalah semua urusannya diserahkan kepada Allah. Semua urusan, semua, kata semua dia segalanya ya. Semua urusannya diserahkan kepada Allah dalam kurung tawakal. Tadi di awal sebelum mulai sudah membaca doa tawakal. Apakah majelis taklim as-solihah Masjid As-Salam Budak Payung Banyuwangi sudah hafal? Sudah diamalkan setiap ibadah sholat? Minimal, maksimal, berapa saja melakukan kegiatan doanya itu. Kan itu Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ini bentuk pasrah. Rabbana ya Tuhan kami, alaika tawakkalna, atas diri kita aku berserah. Wa ilaika anabna, dan kepadamu aku bertobat. Ya, wa ilaikal masir, dan kepadamu aku kembali. Ibu sadar diri aku nanti kembali ke Allah, alias kematian, ibu sudah siap. Insya Allah ibu. Terus pokoknya ngaji terus dulu. Ketika ibu di rumah, nyuwun sewu, yang tadarusan bukan karena
juz sehari. Aku kok risau, aku harus gitu loh, maksudnya apa ya? Motivasi gitu kan. Padahal beliaunya itu sibuk, aku udah mau matok kok kosong kalah sama kan. Maksudnya semangat ke sana. Sehari 10 juz, beliaunya masih keliling jualan, terus aku ngajinya tinggi loh kan. Yang kebetulan sambil nungguin bebeknya, ayamnya, sambil nungguin. Itu Masya Allah, sebagai penyemangat dia bisa. Kenapa aku nggak bisa? Karena semua manusia dikasih waktu berapa jam, Bu? 24 jam. Waktu yang sama. Kenapa ini bisa, aku nggak bisa? Ya, penyemangatnya di situ. Bukan untuk pamer-pameran, bukan. Makanya kalau ada orang yang berpasangan, benar ngapain dilaporkan. Ya Bu, bismillah karena Allah. Orang yang tipe kayak gitu tuh gak semangat baiknya. Karena iman itu al-imanu yazidu wa yanqus faziddu imanakum. Iman itu naik turun, Bu. Kalau ada laporan seperti itu tuh tujuannya menyemangati kita. Bukan dalam rangka untuk pamer. Kalau ada orang yang udah pamer, dia melanggar Allah tadi, prasangka buruk itu dosa. Kalau ibu disangka orang ada orang pamer, urusan dari ibu sama Allah. Kalau ada orang yang seperti itu, Bu, istighfar aja, cukup istighfar. Karena apa? Wa ilaika, kepada Allah lah ya kita itu akan kembali. Oke, itu bentuk tawakal. Jadi ibu, manusia hanya diperintahkan berusaha, ikhtiar, bekerja, masalah rezeki dari Allah. Pokoknya jualan, rezeki dari Allah. Orang sambung aku tak lewat rumah ini kok biasanya kayak beli misalkan gitu ya. Ternyata orang ini ya kecewa kan, karena itu berharapnya sama manusia. Tapi kalau ibu berharapnya sama Allah, aku bekerja tenaga pun menghasilkan, bisa membantu keluarga, alhamdulillah itu dari Allah. Rezeki dari siapa, Bu? Allah. Yakin? Yakin. Buka ayat. Rezeki dari Allah. Surat 13 Ar-Ra'd, ayatnya yang ke-26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu yarzuqur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Al-ayat terjemahkan. Arab itu ya, semoga Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Apabila kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. ya, ayat ini intinya siapa yang meluaskan dan yang menyempitkan rezeki? Allah. Kalau dibandingkan ibu, kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat itu lebih besar akhirat. Contoh, ibu jam segini enaknya di rumah turu ya Bu ya. Nggak bisa ya. Masuk di dulu, Sekalian mengawe-awe. gawe-gawe. Tapi ibu mendahulukan Allah datang ke sini. Semoga Allah mengganti rezeki yang melimpah. Amin, amin ya Allah. Wabil khusus rezeki sehat walafiat. Dapat rezeki yang tidak diduga-duga. Kira-kira seperti itu. Dari Allah. Dari Allah kan? Yakin kan ibu? Namanya iman. Tapi kalau ibu nggak bekerja cuma doa nggak mungkin kan? Makanya harus ada ikhtiar. Mungkin itu rezeki dari suami, lewat kerjanya suami, mungkin lewat kerjanya kita. Semuanya itu tidak disangka-sangka itu dari Allah. Lanjut kita bahas ciri yang keempat. Iman yang sempurna adalah yuqimu dan alladzi, ayat yang ketiga ya, alladzina yuqimuna sholat, menegakkan sholat awal waktu kalau bisa 5. Kalau nggak bisa apa Bu? Asar dan subuh. Kok maaf ya
Ketemu 7, 8. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Apa ya? Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ayat ini Bu meyakinkan kepada kita, aqimis sholata, lakukan sholat liduluki syamsi, ketika matahari itu mulai condong, mulai tergelincir. Kalau agak gini dulu, kalau sudah tergelincir ini berarti asar. Asar sama subuh itu disaksikan malaikat. Jadi serepot apapun panjenengan bekerja, nyuwun tulung minta waktu 5 menit break sholat. Tapi dengan konsekuensinya, ibu memang tepat kayak gitu, terus ibu melakukan kerjaan yang lain cekatan. Insya Allah orang itu pasti senang. Karena imbang dengan apa yang kita lakukan. Tapi dengan lain kerjaannya, tapi minta waktu sholat terus panjang, orang pasti mikir. Ya, makanya ibu, bagi kita yang bekerja dahulukan Allah. Jadi kita berusaha lanjut ya, itu selesai untuk sholat. Berarti ibu kita diperintahkan untuk sholat awal waktu 5, kalau syukur ya bisa ya. Kalau nggak bisa berarti asar dan subuh. Sekarang terakhir yang kelima, ciri iman yang sempurna yang kelima adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri iman yang kelima adalah mensedekahkan sebagian rezeki. Mensedekahkan sebagian rezeki yang Allah kasih. Jadi ibu, rezeki ibu itu tidak 100% milik ibu, 2,5%. Bisa ibu sedekah tenaga bisa, kalau nggak punya dana sedekah pikiran bisa, atau sedekah ibu-ibu materi ya bisa. Makanya ibu, nek pas panjenengan masak, kok ternyata ibu Luisa tenaga kita kasih, semua orang pasti senang. Atau apa saja yang jenengan bisa bantu tenaganya, pikirannya, monggo. Makanya itu sedekah, ya sedekah. Oke, manfaat sedekah. Silakan dibuka. Ada di surat 57 Al-Hadid ayat yang ke-18. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasanan wa yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Ayat 18 terjemahkan. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. 3 balasan sedekah. Arti sedekah adalah sodikun, sodakotun, melakukan kebaikan, melakukan kebenaran. Apapun bentuknya sedekah, pasti Allah balas. 3A, yudha'afu lahum, kebaikannya dipinjam Allah dan pasti dikembalikan. Hari ini ibu duduk manis, pakai manis ya Bu ya. Ibu tinggalin Allah, insya Allah nggak ada ruginya. Kalau ibu untuk bekerja belum tentu langsung menghasilkan akhiratnya. Makanya ibu berusaha serepot apapun. Yang di yudha'afu lahum, tadi yang pertama qardan hasanah ya, apa namanya, kebaikannya dipinjam Allah nanti dikembalikan. Yang kedua yudha'afu lahum, dilipat gandakan balasannya. Mungkin yang tadinya rodok keenaan dengkulnya, alhamdulillah nyampe sini Allah mudahkan. Mungkin tadi gak enak badannya, nyampe sini Allah mudahkan. Semoga majelis taklim as-sholihat sehat walafiat. Yang C, walahum ajrun
Tapi diberi, walaupun diberi balasan pahala yang sangat mulia, diberi balasan walaupun ajrun karim, diberi balasan pahala yang sangat mulia, yaitu surga. Alhamdulillah, semoga kita mendapatkan surganya Allah ya punya. Jadi kita di sini berusaha semaksimal mungkin. Inti dari apa yang kita kaji, sempurnanya iman. Tapi ya nomor satu, jangan mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, ikuti ajaran Rasulullah, Al-Quran, As-Sunnah.
Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, semoga ijabah doa-doa kita, ada kemanfaatan hati antara kita, semoga Allah selalu meridainya. Kembali kepada MC, salah kata saya minta maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, salah-salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Sri Mas Umar Yusuf yang telah memberikan ilmunya, insya Allah bermanfaat. Semoga bisa menjadikan bertambah iman dan takwa kita, bertambah ilmu sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Insya Allah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Salah-salah kata mohon dimaafkan. Maaf, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhan